Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dulur sedaya? Masih dengan saya Pugu. Semoga hari ini semuanya pada sehat. Yang kurang sehat segera disehatkan. Amin. Kali ini kita akan menjawab beberapa sanggahan dari netizen yang pada intinya mereka tidak setuju bahwa nikah siri dianggap tidak sah secara negara. Kita tanggapi bahwa dalam undang-undang perkawinan disampaikan nikah adalah sah jika dilaksanakan sesuai dengan agamanya atau kepercayaannya masing-masing. Akan tetapi negara mengatur bahwa setiap perkawinan hendaknya dicatatkan. Kalau muslim dicatatkan di KUA, kalau non muslim dicatatkan di catatan sipil. Ini untuk kepentingan kita sendiri, karena sangat nyata bahwa perkawinan yang tidak tercatatkan ternyata di lapangan atau dalam kondisi praktek ternyata yang justru dirugikan adalah kepentingan istri siri dan anak siri itu. Bahkan untuk anaknya kadang-kadang susah untuk memiliki akte, padahal salah satu yang bisa membuktikan bahwa anak ini adalah memiliki hubungan dengan bapak atau dengan ibunya adalah salah satunya adalah akte kelahiran. Nah, dalam lapangan nikah siri dianggap oleh negara bahwa anak tersebut hanya bernasab terhadap ibu dan keluarga ibunya, sementara dengan bapaknya tidak bisa, kecuali bapaknya mengadakan pengakuan, dan pengakuan itu pun harus melalui proses di pengadilan, sehingga pengadilan akan mengeluarkan sebuah penetapan tentang pengakuan anak oleh yang bersangkutan. Oleh karena itu, kalau memang nikah siri dianggap oleh mereka adalah sah, tetapi mereka tidak memahami ada aturan selain sah atau tidaknya sebuah perkawinan yang tidak hanya dilaksanakan oleh para pasangan tersebut sesuai dengan agama yang mereka anut, karena kepentingan perkawinan itu tidak hanya sekedar formalitas. Perkawinan adalah salah satu ibadah dan juga untuk memiliki keturunan. Jadi bisa dibayangkan kalau keturunan tersebut tidak memiliki bukti bahwa yang bersangkutan si anak ini adalah keturunan sah dari si A dan si B, karena undang-undang telah menulis di sana mengatur setiap perkawinan dicatatkan. Itulah yang bisa kami sampaikan tentang masalah sah atau tidak sahnya sebuah perkawinan. Bukan masalah pencatatannya, tetapi pencatatan ini adalah untuk ketertiban negara dalam mengatur hubungan antara anak dan orang tua yang melahirkan atau orang tua biologisnya. Oleh karena itu, maka sebaiknya pasangan yang saat ini telah melaksanakan nikah siri, kalau memang itikadnya baik, kenapa tidak dia catatkan di KUA untuk muslim dan atau catatan sipil bagi non muslim. Kalau memang sudah bertahun-tahun lamanya mereka menikah siri,
bisa dilaksanakan untuk yang muslim, itu minta isbat ke pengadilan agama, isbat nikah. Dan setelah nanti keluar penetapan, maka dengan penetapan tersebut pasangan tersebut dapat mencatatkan pernikahan sirinya menjadi pernikahan resmi. Karena perbedaannya sangat jauh antara resmi dengan tidak resmi atau tercatat dengan tidak tercatat. Bisa dibayangkan bahwa untuk masalah warisan, seorang anak yang dilahirkan dalam perkawinan siri itu hanya bernasab kepada ibunya, tidak bernasab kepada ayahnya, hanya bernasab kepada ibunya dan keluarga ibunya. Kebayangkan kalau seumpama ayah tersebut ternyata meninggalkan ibu dan anak tersebut, bagaimana anak ini bisa meminta haknya sebagai ahli waris, padahal tidak ada bukti bahwa yang bersangkutan adalah anak si bapaknya. Maka dari itu ada beberapa kelemahan kalau seumpama kita melaksanakan yang namanya nikah siri. Selain itu, nikah siri dianggap beberapa orang itu adalah nikah yang diam-diam, yang rahasia, yang tertutup atau sembunyi-sembunyi. Padahal kita tahu yang namanya pernikahan, kalau diniatkan untuk supaya membuat keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah, kenapa harus tertutup? Lagi pula kan setiap perkawinan atau keturunan yang dihasilkan dari perkawinan tersebut harus diketahui semua orang. Supaya apa? Supaya amit-amit tidak terjadi perkawinan anak dengan anak yang masih satu ayah. Itu yang kita tidak inginkan. Selain amit-amit menyebabkan kemungkinan kecacatan bagi anak yang dilahirkan di dalam perkawinan anak dengan anak tersebut, juga kita sebagai orang tuanya tentu akan sangat berdosa besar. Masa amit-amit kita menikahkan anak kita dengan anak kita sendiri, itu kan incest. Kira-kira demikian. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Saya menerima kritik. Silahkan di-share kalau bermanfaat. Tetapi mohon jangan ditambahi kata-kata atau kalimat yang melanggar hukum, kepatutan dan kesusilaan. Saya percaya dulur-dulur saya memahami apa yang saya sampaikan. Itu tidak lain hanya sebatas supaya kita saling mengetahui dan belajar. Terima kasih. Semoga hari ini hari Anda yang baik, sukses selalu. Yang belum sehat menjadi sehat, dan yang sehat tetap sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.